Saudara Korlantas Polri sebelumnya telah menyiapkan pengetatan mudik dan antisipasi arus balik jauh sebelum pelarangan mudik diberlakukan. Pengetatan ini dilakukan sebagai evaluasi kondisi yang sama di tahun 2020 saat pandemi merebak. Berikut kami hadirkan perbincangan rekan kami Liviana Cerlisa dengan Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Rudi Antariksawan yang telah kami rekam sebelumnya. Saudara, pemerintah melarang mudik lebaran pada 6 hingga 17 Mei pada tahun ini. Apa saja evaluasi kepolisian dari masa mudik dan arus balik tahun lalu? Bagaimana pula penanganan pelanggaran dan sejauh mana antisipasi penularan COVID-19? Kita akan bahas bersama dengan Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Rudi Antariksawan. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam, Mbak Livia. Pak Rudi, jadi apa yang membedakan pelarangan mudik tahun ini dengan di 2020 tahun lalu? Ya, untuk tahun 2020 lalu juga sama dilakukan peniadaan untuk pelarangan mudik. Jadi untuk tahun lalu memang masih banyak masyarakat kita yang memaksakan untuk mudik, ya, sehingga pada tahun lalu ada sekitar 156.700 kendaraan yang harus terpaksa kita kembalikan atau kita putar balikkan. Kemudian juga ada kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk modus-modus mengelabui petugas, ya, misalnya travel gelap, ya. Ini ada sekitar 800 yang berhasil kita tindak, kita sita kendaraannya. Kemudian juga modus-modus yang lainnya, misalnya kendaraan angkutan barang atau truk, trailer dipakai untuk angkut penumpang. Padahal itu kan mobil barang, sangat membahayakan. Kemudian juga ada towing, ya, towing itu pura-puranya dipakai untuk ngangkut kendaraan, tapi dalamnya ada orangnya, full itu, ya. Itu beberapa kita jumpai, sehingga untuk tahun ini nanti akan lebih baik, ya, karena jauh-jauh hari pemerintah sudah mengumumkan tentang larangan mudik dan sudah ada evaluasinya bahwa setiap libur-libur panjang itu akan berakhir dengan kenaikan angka COVID, ya. Hunian rumah sakit meningkat, kemudian yang meninggal juga meningkat. Ini beberapa kali libur panjang, ya, di tahun 2020 termasuk 2021, ya. Ini, ya. Baik. Ya, perlu. Pak Rudi, ini kan kalau kita bandingkan masa waktunya dibanding dengan tahun lalu, tahun ini tuh pelarangan mudiknya lebih pendek karena kurang lebih sekitar 2 minggu, bahkan tidak sampai dari 2 minggu. Tapi lebih pendeknya waktu pelarangan mudik ini kan membuat banyak persepsi bahwa mudik tahun ini dianggap lebih longgar dibanding tahun lalu. Bapak setuju nggak, Pak? Ya, saya tidak setuju, ya, karena walaupun larangannya pendek, ini jangan diartikan secara formal hanya 12 hari, ya, tanggal 6 sampai 17. Tetapi makna dari peniadaan mudik yang jauh hari sudah diumumkan sudah tanggal 26 Maret, ya. Sehingga sebelum itu, ya, kita berupaya keras untuk tidak mudik atau mudik duluan istilahnya. Tapi kalau ada kepentingan, ya, kepentingan ini memang bisa dilaksanakan perjalanan jauh dengan protokol kesehatan, dengan membawa surat bebas COVID-19, ya, dan sebagainya. Baik. Dan itu kita juga melakukan pengawasan di masa pandemi ini sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 sudah diatur semuanya. Ya. Pengawasannya seperti apa, Pak? Apakah yang juga membedakan dengan yang tahun lalu? Apakah pola penyekatannya sama, pos-pos pantaunya, jumlahnya juga sama, atau seperti apa, Pak? Ya, untuk tahun ini akan lebih karena ada evaluasi, ya, kita tambah pos penyekatannya 2 kali lipat, ya, ada 333 pos penyekatan. Kalau tahun lalu hanya sekitar 140, ya, kita tingkatkan sehingga benar-benar jalur-jalur ini bisa tertutup, ya, bisa tersekap, baik itu jalur tol, jalur arteri, atau jalur non tol, ya, jalur ada juga ada jalur pantura, jalur selatan tengah, selatan. Nah, ini benar-benar kita sekat di setiap antar kota, antar kabupaten, ya, ada penyekatan seperti itu. Dan ini terus kita evaluasi kalau
perlu kita tambah, nanti kita tambah lagi. Juga termasuk di pelabuhan-pelabuhan juga demikian. Baik, Pak Rudi, kalau di tahun lalu itu kan ada SIKM ya Pak, untuk kemudian membatasi masyarakat untuk keluar masuk terutama di daerah-daerah penyangga kota. Bagaimana dengan kemudian di tahun ini karena dianggap ada beberapa wilayah yang diberi kelonggaran untuk melakukan mudik lokal. Apakah ini kemudian juga akan jadi celah yang terbuka untuk mereka kemudian melakukan mudik? Karena kan kalau kita bicara mudik nggak cuma bicara dari sebelum Lebaran, tapi juga ada nanti setelah pasca Lebaran begitu Pak. Ada Lebaran ketupat istilahnya kalau buat beberapa wilayah. Ya, sebenarnya itu bukan mudik lokal ya. Ini adalah pengaturan wilayah aglomerasi. Yang sudah diatur ada 8 wilayah. Ya misalnya Jabodetabek, orang mau ke Jakarta dari Bogor, dari Tangerang ke Jakarta, itu kan diperbolehkan karena memang ini ada keterikatan antar kota itu baik kegiatan bisnis maupun kegiatan ekonomi lainnya. Dan kegiatan sehari-hari atau rutin orang yang bekerja di Jakarta, dari Bekasi, dari Tangerang kan ada. Nah, ini tetap berjalan. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada Solo Raya, ada Semarang Raya, orang mau ke Semarang dari Ungaran, dari Kendal itu boleh saja. Tetapi tetap protokol kesehatan ini dijaga, dipenuhi. Tetap kita lakukan pengawasan dengan cara operasi-operasi justisi di tiap antar kota tersebut ya, dipastikan yang melintas pun dalam keadaan yang sehat. Baik. COVID-19. Lalu bagaimana dengan penerapan sanksi Pak Rudi? Tapi jangan dijawab dulu, kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.